Ya, salam saudara-saudara, selamat akhir pekan bagi Anda sekalian. Tadi malam saya menonton rekaman video live dari Pak MYM ya, membahas tentang Mikana. Pak MYM di dalam video live itu memutar rekaman audio dari Mikana yang jelas sekali ya, bukan hanya terkesan tapi jelas sekali dia menggunakan argumen-argumen oneness tentang teks-teks yang dirujuk oleh Mikana di dalam rekaman audio itu. Itu teks-teks klasik ya, sudah sangat sering dibantah dan juga sudah sangat sering diberikan pencerahannya. Dan Pak MYM bahkan di dalam live tadi malam juga sudah membahas kembali teks-teks itu, jadi tidak perlu saya ulangi kembali di sini. Nah, saudara-saudara, kalau saya tidak langsung mendengar rekaman audio itu, rasanya kok saya sulit percaya ya bahwa Mikana itu menjadi seorang oneness. Selama ini cukup banyak orang datang berkomentar di video-video saya mengatakan Mikana itu mengajarkan pandangan oneness, tapi memang tidak pernah saya gubris. Saya tidak gubris itu karena saya beberapa kali ya pernah langsung ngobrol dengan Mikana secara live di TikTok, dan dia bahkan membawa orang untuk mendengarkan pengajaran saya. Termasuk saya pernah kasih tahu secara langsung kepada Mikana di dalam sebuah sesi live di TikTok, ayo Mikana sesekali kita live bareng dan membahas tentang Tritunggal, dan dia iyakan. Artinya pada saat saya bicara dengan dia, dia terbuka dan mau belajar tentang Tritunggal. Nah, apa yang terjadi dengan Mikana akhir-akhir ini saya tidak tahu. Apakah dia benar-benar telah menganut pandangan Oneness Pentecostalism, atau semua yang dia bicarakan di dalam rekaman audio itu out of ignorance ya, lahir dari ketidaktahuan semata-mata, atau tadinya dia memang masih terbuka dan masih bergumul dengan ajaran Tritunggal, tapi karena sering dicekoki dengan argumen-argumen oneness kemudian dia menjadi terpengaruh. Saya tidak tahu yang mana yang persis menjelaskan situasi Mikana saat ini. Tapi pada kesempatan ringkas ini, saudara-saudara, saya hanya ingin menghimbau dengan sangat kepada Mikana untuk meninggalkan ajaran sesat itu. Ambil waktu lagi untuk belajar. Saudara, saya sering kasih tahu kepada para murid saya, ambil waktu yang cukup untuk belajar secara serius dari sumber-sumber yang tepat dan orang-orang yang berkompeten ya. Disiplinkan diri terlebih dahulu untuk belajar sebelum tampil di hadapan publik lalu mengajar. Karena saudara-saudara, di era media sosial, kecanggihan teknologi dan kecepatan akses internet sekarang, kamu bisa menjadi viral, menjadi sangat terkenal, dan banyak sekali orang akan follow kamu, menjadi followersmu. Meski ajaranmu tidak jelas, meskipun bobot pengetahuanmu itu sangat minimalis. Di era semacam ini, banyak orang sulit membedakan yang benar dan yang salah. Bahkan mungkin tidak sedikit di antara mereka yang sama sekali tidak peduli soal kualitas, tidak peduli soal bobot, tidak peduli soal benar, tidak peduli soal salah, tidak peduli soal sesat atau ajaran yang sehat. Yang penting bagi mereka adalah menarik, judulnya heboh dan sensasional, thumbnailnya dibikin sebagus mungkin, kemudian ngoceh tak berhenti-berhenti meskipun bobot kontennya itu sangat minimalis, tapi akan ditonton dan disoraki dan diminati oleh banyak orang. Itu situasi kita di era semacam ini sekarang. Nah, celakanya adalah begini saudara-saudara. Dari segi nature ya, sifat dasar manusia, saat kita sudah punya follower ya, apalagi dalam jumlah yang banyak, biasanya kita itu sudah lebih bersikap defensif, sulit dikoreksi lagi soal ajaran dan bahkan akan ngotot. Nah, alasannya sederhana. Alasannya adalah karena kita tidak mau kehilangan muka dan tidak mau kehilangan followers. Nah, itu tidak berarti bahwa setiap kritikan itu kita terima begitu saja. Tentu saja kita punya hak jawab, dan kalau perlu dan kalau patut, kita bisa menggunakan dan boleh menggunakan hak jawab itu untuk memberikan pelurusan atau memberikan pencerahan lebih lanjut terkait dengan posisi kita. Tetapi poin saya adalah, kalau karena sudah banyak pengikut, sudah banyak followers, bahkan disoraki, disemangati untuk maju terus, kemudian kita tidak mau lagi dikoreksi, sama sekali tidak lagi terbuka untuk menerima koreksi soal ajaran kita, itu sangat berbahaya. Apalagi kalau yang kita ajarkan itu jelas-jelas adalah ajaran sesat. Jadi untuk Mikana, kesan saya adalah Anda itu orang yang sangat baik dan sangat bersemangat ya. Tapi saudara-saudara, kebaikan dan semangat itu tidak pernah
merupakan pengganti dari keharusan untuk mengajarkan kebenaran dan ajaran-ajaran yang sehat. Jadi tolong terima koreksi ini, belajar lagi, tinggalkan ajaran sesat itu, belajar dari banyak sekali video-video pengajaran saya tentang Tritunggal, pelajari argumen-argumennya, atau bisa juga lihat video-video pengajaran dari Pak MYM dan Pendeta Isra Soro ya. Ada banyak referensi dan sumber-sumber yang available tersedia di YouTube yang bisa diakses secara gratis. Yang diperlukan saudara-saudara bukan hanya mau belajar, tapi belajar pada sumber yang tepat dan kompeten, yang memiliki kredensi akademik yang baik, dan yang rekam jejak pengajarannya tidak lagi diragukan. Nah, hanya itu yang saya bisa sampaikan sebagai himbauan kepada Mikana. Kiranya Allah Tritunggal menjaga, memberkati, dan memelihara kita sekalian. Salam.